Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat bonsai, salam satu hobi. Oke sobat bonsai ya, untuk video kali ini saya mau merapikan salah satu jenis bahan bonsai serut ya, atau bonsai serut ya, yang lama nggak saya program ya. Jadi di sini sudah tumbuh liar, jadi di sini sudah waktunya pemangkasan, merapikan supaya dia terlihat lebih bagus lagi ya. Dan ada beberapa cabang yang over. Nah, jadi di sini rencana mau saya rapikan semua, saya cutting supaya lebih bagus ya, supaya kedepannya bisa tumbuh lebih baik lagi ya. Oke, kira-kira bahannya seperti apa dari jenis tanaman serut ini? Tonton terus Jaya Bonsai. Ini dia sobat bonsai ya, jadi serut yang saya mau program kali ini ya. Nah, ini jenis tanaman serut ya. Nah, ini baru tumbuh daun muda ya, itu sangat subur sekali. Jadi ini masih belum pernah saya sentuh ya. Dulu pernah saya bikin videonya cuma satu kali kalau nggak salah ya. Jadi ini sudah waktunya pemrograman ulang. Karena apa, banyak sekali yang tumbuh liar, juga tumbuh besar-besar. Waktunya pemangkasan supaya terlihat sebuah bonsai lah ya, karena seperti ini jadi nggak terlihat kurang menarik. Jadi kita rapikan supaya terlihat lebih bagus lagi. Oke, kira-kira nanti hasilnya seperti apa ya. Oke sobat bonsai ya, jadi di sini untuk serut ini sudah liar seperti ini ya. Nah, jadi sudah lama nggak sentuh ya, jadi makanya tumbuhnya seperti ini. Jadi di sini kita cutting total supaya terlihat untuk gerak dasar batang, terus cabang-cabangnya itu seperti apa. Oke, kita cutting total. Nah, mungkin nanti ada beberapa yang ditawar ya, kita lihat saja. Kalau memang nggak ada ya kita cutting saja seperti ini. Nah, karena bahan ini kalau menurut saya sih itu sudah kita bikinkan gerak dasarnya ya, gerak dasar batangnya sudah kita bikinkan, tinggal tahapan-tahapan selanjutnya. Seperti ini sobat bonsai ya, jadi ini karena tumbuh liar seperti ini sobat bonsai, jadi lama nggak kita cek untuk pertumbuhannya. Jadi dia ini terlalu rimbun ya, terlalu rimbun. Untuk cabangnya ini banyak yang mati ranting ya. Nah, ini mati ranting, jadi karena apa, kurangnya pencahayaan. Ini padahal sudah tinggal anak ranting ya, cucu ranting ya, itu kering ya, jadi sangat sayang sekali ya. Nah, di sini kita coba untuk pruning total ya, nanti cabang-cabang yang kering kita buang ya. Kalau nggak seperti ini sahabat bonsai, nanti banyak yang mati ya, mati ranting ya. Jadi untuk meminimalisir agar rantingnya nggak sampai kering ya, seperti ini kita harus sering-sering yang namanya pemangkasan seperti ini. Tujuannya apa? Supaya cahaya sinar matahari masuk ya. Jadi untuk yang dalam-dalam seperti ini bisa terkena sinar matahari ya, jangan sampai over atau kelewatan seperti ini sobat bonsai. Jadi hasilnya nanti kurang bagus.
Oke sahabat bonsai ya, jadi untuk bentuk pohonnya sendiri kurang lebih seperti ini ya. Jadi batang banyak, masuk kategori batang banyak ya untuk jenis pohon serut ini ya. Jadi sudah kita bikinkan untuk cabang-cabangnya di sini istilahnya ya. Untuk cabangnya sudah kita bikinkan, tinggal kita pembesaran sama merapatkan saja ya. Jadi tinggal pembuatan perantingan, ranting ya. Di sini kita ranting total ya, supaya apa, nantinya untuk pertumbuhannya dia lebih bagus, lebih menarik lagi itu seperti apa ya. Oke, contohnya seperti ini kawan ya, supaya lebih rapat ke depannya. Jadi di sini kita cutting cabang-cabang yang terlalu dekat, yang terlalu rapat, perlu kita rapikan juga ya. Untuk arahnya kemana ya, jadi di sini supaya terlihat juga ya, jadi bentuk pohon ini seperti apa dengan karakter potong pohon seperti ini. Nanti kita percabangannya, pengarahannya ke arah yang mana cocoknya ya. Ini masuk kategori, bukan, kalau kita ikutan kontes sih kayaknya sih apa ya, masih belum bisa ya, belum bisa kategori layak, karena ini dulu saya dapat pohon ini itu baru belajar membuat bonsainya, dapat pohon ini. Jadi kita bikin cabang, terus pemotongannya pun juga ala kadarnya ya, sebisanya lah istilahnya ya. Terus karena sudah jadi jenis seperti ini, mau kita rubah lagi sayang, jadi kita bikin cantik-cantikan, istilahnya bonsai cantik-cantikan, sekedar rimbun. Tapi kalau untuk kontes seperti ini nggak boleh sahabat ya, nggak boleh. Jadi kita harus bikin lagi ini harus kita besarkan, kita bikin cabang di sini, batang di sini ya. Karena apa, di sini untuk tiap batang seperti ini harus mempunyai istilahnya kepala masing-masing ya. Jadi di sini kita bikin dia cantik-cantikan ya, supaya apa ya, punya sebuah bonsai dengan batang yang besar, khususnya untuk pohon serut ya. Oke. Oke sahabat saya, jadi untuk merapikan sebuah pohon itu memang agak lama ya, jadi kita harus bersabar ya. Kita harus teliti juga kira-kira untuk cabang mana yang harus kita buang, cabang mana yang kita program lagi ya. Jadi yang sudah over kita pangkas saja, supaya apa, kedepannya untuk pohon ini meskipun sederhana, dia mempunyai gerak dasar cabang ya, batang cabang yang bagus ya. Jadi di sini cukup kita rapikan saja dulu ya, supaya nanti kita untuk gerakan dasar batang itu bisa menemukan gerak dasar batang yang bagus. Oke, untuk pemotongan sendiri, nah, kalau saya pribadi itu apa ya, kita urut-urut dari ujung ya, dari ujung. Contohnya kayak seperti ini, ujung ya, batang. Jadi pangkas semakin ke bawah ini dia kelihatan seperti daun ya, lancip seperti ini. Kalau menurut saya sih ya, tapi
beda trainer itu beda untuk cara atau tekniknya ya, tapi hasilnya itu tetap sama, dia terbentuk sebuah pohon ya. Oke. Oke sahabat saya, untuk hasilnya ya seperti ini. Jadi untuk bentuk pohon ini sendiri ya, pohon serut ini sendiri kurang lebih seperti ini ya. Kalau sudah seperti ini terlihat sahabat saya untuk bentuk pohon, gerak dasar pohon itu terlihat lah ya. Jadi kita untuk menikmati hasilnya ini seperti ini sahabat saya. Dari programan yang kita lakukannya, jadi di sini masih kurang sahabat saya, ini perlu kita besarkan lagi, kita bikin di sini ya. Sama ini juga masih kurang besar ya, makanya di sini perlu kita program cutting ya, dengan tujuan apa, supaya batang yang kita inginkan besar itu bisa tumbuh besar ya. Jadi kalau nggak kita pangkas yang besar-besar seperti ini, dia nanti untuk nutrisi makanan tetap larinya ke cabang itu saja. Jadi di sini perlu kita pangkas untuk cabang-cabang yang over ya, istilahnya yang sudah dirasa cukup ya, kita pangkas supaya tumbuh untuk batang-batang baru ya. Nanti kita seleksi lagi supaya untuk pohon ini bisa terlihat lebih bagus ya. Sebenarnya saya berharap itu ada titik tumbuh di sini saja saya, tapi sayang nggak mau tumbuh ya, mungkin kurang panas atau apa. Kalau memang dia mau tumbuh di sini saja saya, ini kita buang ya. Ini kita harapkan dia ada titik tumbuh di sini, tapi ini pohon ini sudah lama dia malah tumbuh bagian bawah-bawah seperti ini ya. Oke, untuk bagian bawah ini saya rasa perlu kita buang juga ya, karena apa ya, udah ada ini ya, ini pun kurang enak lah ya. Jadi di sini kita buang saja supaya apa, untuk gerak pohon itu lebih terlihat ya. Pohon itu terlihat, nah perhatikan, nah ini lebih enak sahabat saya. Oke, batang tumbuh, nah ini batang tumbuh, ini sebetulnya juga harus tumbuh di sini ya, untuk jadi mahkota di sini. Sama ini sendiri juga, ini sayang ini yang kaku ini sahabat saya, kurang pas ya. Makanya di sini kita harapkan ada titik tumbuh di sini. Kalau memang ada titik tumbuh di sini, ini nanti kita buang ya, kita buang. Ini kita pendekin. Nah, jadi istilahnya ada tahapan-tahapan, untuk tahapan-tahapan ya. Contohnya kayak seperti ini juga kurang enak ini sahabat saya, ini kurang bagus ini sebetulnya. Jadi di sini sudah ada ini ya, ini kita buang saja ini. Nah, kita buang saja. Jadi untuk pohon ini enggak terlalu banyak cabang ya. Nanti di sini ada ini, kita bikin cabang sama cabang ya. Udah ini tinggal apa ya, sedikit lagi lah istilahnya ya, mungkin beberapa tahapan lagi dia sudah bisa kita pindah ke pot ya. Sebenarnya ini sudah bisa kita pindah ke pot ya,
tapi karena apa ya, masih ada tahapan yang belum kita belum selesai lah ya. Ini tahapannya belum selesai, masih ada yang kurang, jadi masih perlu kita taruh di wadah yang besar seperti ini supaya medianya itu banyak, supaya kesuburnya dia lebih subur lagi. Oke, yang jelas nanti kita update lagi untuk perkembangan dari serut ini, kira-kira untuk bentuknya kedepannya seperti apa. Oke sahabat saya, untuk program hari ini ya, dari jenis tanaman serut ya, khususnya untuk serut sendiri, kalau dia sudah tumbuh seperti ini penanganan cukup mudah, cukup enak ya. Karena apa, untuk serut kalau sudah tumbuh kita mau apa ya, bikin dia apa ya, kita pahat atau gimana, dia itu masih mau lah ya, jadi dia nggak mudah stres ya, asalkan kita gak pangkas akar yang besar ya. Kalau kita pangkas akar yang besar ya, yang jelas dia stres ya. Makanya di sini kalau kita mau pindah pot, yang paling enggak itu sekitar sebelumnya ya 2-3 bulan kita wajib kita pangkas untuk akar-akar ini supaya dia tumbuh akar baru nanti kita pindah. Oke, kurang lebih seperti ini untuk hasil kali ini. Mudah-mudahan untuk video kali ini bisa bermanfaat, bisa menginspirasi khususnya buat sahabat saya yang suka program-program sebuah bonsai. Oke sahabat saya, terima kasih untuk sahabat bonsai yang sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe-nya agar sahabat bonsai tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video saya berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, terus berkarya, dan salam bonsai mania.